Maju nggak? Lewat mana dia? Sini. Selamat siang Mbak. Konten ini ya. Mbak Oki, mungkin agenda hari ini bisa dijelaskan? Ya. Begini. Ada waktunya nanti. Sebenarnya saya juga nggak ingin adanya perceraian ini. Jujur tidak ingin ada perceraian ini. Siapa sih yang pernah gagal mau gagal lagi? Cuman saya harus kronologisnya adalah 1 bulan yang lalu tiba-tiba suami saya menceraikan saya tanpa alasan yang jelas. Di kondisiku rumah tangga kita sedang baik-baik saja, kita juga habis liburan ke Singapura berdua, saya habis liburan sama Miro ke Kediri. Tiba-tiba di tanggal 9 atau 10 Oktober kemarin, suami saya bilang ingin bercerai dari saya. Saya tanya alasannya apa gitu, alasannya capek karena masalah dulu. Kalau saya bilang, kalau untuk masalah yang dulu tuh udah lewat sebenarnya, kenapa kok baru sekarang mau ingin bercerai? Akhirnya dia jatuhin talak ke saya dengan bilang, saya mau dari sama kamu dan saya ingin merasakan tidak punya istri katanya. Saya bilang kasih saya waktu untuk, kalau memang ada kesalahan saya, kasih saya waktu untuk saya berpikir, saya bilang. Akhirnya dia yang meminta saya untuk kita yuk masing-masing introspeksi diri, masing-masing mendekatkan diri sama Allah, minta petunjuk dan cari jalan terbaik gitu. Itu udah saya lakukan selama bulan ini. Ya mungkin setiap saya doa, saya selalu tanya sama Allah, kenapa sih gitu, saya kok tiba-tiba diceraikan tanpa alasan yang jelas gitu. Dan ya mungkin adanya foto kemarin, adanya kabar kemarin yang suami saya jalan sama perempuan lain di Kediri, ya mungkin itu jawaban dari doa saya. Dan hari ini saya, dan saat itu pun saya udah konfirmasi ke suami saya, dia mengakui dan dia tetap ingin bercerai. Saya sudah mau menahan itu, saya ingin bercerai, tidak ada penyesalan dengan adanya berita itu, tidak penyesalan sama sekali. Ya udah, dan hari ini saya mewujudkan keinginan suami saya untuk bersama kamu. Alasannya adalah ingin merasakan tidak punya istri. Makanya ya kita sholat bareng, kita ibadah bareng, bukan ibadah bareng, kita sama-sama untuk introspeksi diri masing-masing ya. Mungkin foto kemarin atau mata orang lain yang mata saya tidak lihat kemarin itu adalah jawaban dari doa saya selama ini. Tapi sebelumnya ada kejanggalan. Ada kejadian bukan bahwa kita dari
sebelum ada foto itu yang Nggak ada, karena jujur saya tidak pernah memikirkan suami saya akan jalan bersama wanita lain, karena yang saya tahu suami saya di sana hanya fokus untuk ibadah, untuk bekerja, dan fokusnya ya untuk itu, untuk sama-sama perbaiki diri. Dan pada saat kejadian foto itu pun nggak cuma saya yang konfirmasi maunya papa gimana gitu, Kisha juga konfirmasi dan memang saat itu bilang Memang mengakui jalan. mengakui jalan, dan memang bilang sama Kisha pun mau udahan. Oh ya udah. Sebenarnya berapa lama permasalahan apa? Kamu tadi kan sempat bilang ada masalah kan udah selesai. Ya namanya masa rumah tangga, semua dalam rumah tangga pasti ada masalah ya, pasti ada percekcokan. Dan seperti yang Gunawan bilang, memang dulu ya gitu. Kita itu terakhir berantem besar itu mungkin 2 tahun yang lalu. Dan memang saat itu memang saya bilang ya udah, saya capek gitu, karena kita udah udahan aja gitu kan. Tapi ya memang kita kembali baiklah sampai itu baik. Oke, sudah di Kediri ada agenda apa beliau mau? Kan dia main bola di Kediri sekarang. Tidak bolak-balik lagi, dulu kan Mbak Oki sempat bolak-balik Bali. Ya terakhir itu saya bolak-balik, terakhir saya minta untuk saya lagi, dia bilang nggak usah. Statusnya Oke, tapi dia dengan perempuan itu apa Oke. Mbak Oki? Statusnya dia sudah menikah siri atau pacaran atau berteman? Aduh, saya nggak bisa jawab, hanya dia dan Tuhan yang tahu. Hanya info dari medsosnya mungkin katanya hanya teman jalan. Saya nggak mau ngomong apa-apa kalau masalah status. Yang saya tahu sih itu istri orang. Ya, saya nggak tahu kalau status mereka berdua apa, saya nggak tahu. Itu aja. Dan bukan, saya juga nggak mau tahu juga, gitu. Saya nggak mau nyakitin diri saya sendiri untuk tahu status mereka apa. Kalau mereka memang berteman, ya udah. Kalau mereka suami juga bilang itu berteman, ya udah. Tapi kalau berteman, maaf. Ya kalau mau jalan harusnya istrinya. Saya tidak tahu dan suaminya dia juga nggak tahu katanya. Agendanya mendaftarkan gugatan. Kuasa hukumnya ada 2. Dana Harli Putra Sarjana Hukum dan Ardian Dharma Sarjana Hukum. Gugatannya intinya ini berdasarkan yang masuk adalah gugatan cerai, kemudian menuntut agar anaknya Miro Matarazi Gunawan lahir di Bogor tanggal 20 Februari 2015 berada pada hak asuh penggugat. Jadi pengen ibunya mengasuh anak itu ya, memberikan nafkah untuk anak ya, adona itu 5 juta rupiah per setiap bulannya. Itu berarti 3 ya, gugatan cerai dikumulasi dengan gugatan hak asuh anak sama gugatan nafkah anak. Untuk selanjutnya ya pemanggilan sendiri dari pihak suami Gunawan. Ke pihak suaminya ya. Nanti dilakukan oleh pengadilan. Biasanya kalau misalnya beliau alamatnya di mana? Oh, Bogor juga ya. Bogor juga biasanya 1 pekan menggugat okinya menggugat suaminya Gunawan Dwi Cahyo. Penggugatnya atas nama Oki Agustina Sofyan, tergugatnya atas nama Gunawan Dwi Cahyo. Ya geram sih, cuman itu kan sekarang emang udah lagi viral kayak gini, orang udah lebih memberanikan diri untuk menunjukkan kalau dia tuh pelakor. Kalau dulu kan zaman dulu pelakor malah yang ngumpet-ngumpet, malah yang takut gitu kan. Ya sekarang kayaknya lebih berani menunjukkan kalau dia tuh pede aja gitu loh. Kalau dia udah bisa sama, kalau misalnya emang mau begitu ya minimal minta izin atau ngomong dulu gitu loh sama istri sahnya gitu loh. Mau apapun itu boleh atau enggaknya. Jadi dia harus datang gitu loh. Jangan cuman dari sosok laki-lakinya aja yang ngomong sama istrinya gitu sih. Kalau emang dia niat bener ya sama suami orang gitu loh, Mbak. Kalau memantapkan diri, kita udah ada omongan dan kita udah ada menjurus ke sana, makanya aku juga udah mantap. Dan dengan sifat dia terus ke aku, dia bisa buat nyaman aku, dan aku itu buat aku bisa mantap dengan bisa mau melamar dia dan mau nikahin dia. Aku udah pernah jalan sama keluarganya juga, udah berapa kali ya, udah deket lah gitu. Maksudnya nggak mungkin lah tiba-tiba nggak kenal sama keluarga, tahu-tahu minta dilamar atau tiba-tiba anaknya bilang mau ngelamar, ya nggak mungkin lah gitu loh. Gimana juga menikah itu kan nggak cuma nikahin aku doang, tapi nikahin keluarga aku, dan aku juga menikah dengan dia. Nggak cuma nikah sama dia, tapi kan nikah sama keluarganya juga gitu. Jadi ya itu udah yang pasti semuanya udah mateng. Ya sekarang ya menerima aja gitu loh, karena memang ya kita nggak bisa memaksakan
kompetisi harus jalan, dia harus main bola, gaji harus keluar, itu nggak bisa. Makanya aku ya udah menerima aja. Kan rezeki dari Allah ya kan. Ya rezeki dari Allah, makanya Ntar juga kalau emang waktunya ya, Allah keluar ya keluar. Gitu. Jangan menduga-duga lah gitu kan, kita nggak pernah tahu kebenarannya. Namanya manusia itu kan ada orang yang suka dan nggak suka, takutnya itu hanya fitnah gitu, itu aja sih. Jadi ya sebaiknya kalau memang belum ada kebenaran jangan dibesar-besarkan. Ini namanya rumah tangga, orang kita nggak pernah ada yang tahu gitu. Dalamannya seperti apa gitu. Nggak sopan sih sebenarnya, karena kan ada pihak yang dilukain juga kayak gitu. Maksudnya ya harusnya lebih ini aja sih, lebih punya hati. Ya bukannya geram sih, cuman miris aja. Kasihan sama keluarga yang ditinggalin kan, maksudnya. Nggak semua orang maksudnya kan ada keluarga yang ditinggal, harusnya mereka juga punya empati kayak gitu-gitu. Kasihan aja. Pelakor sekarang ya makin berani ya, makin kayak udah biasa aja ya, maksudnya udah nggak mikir malu. Untuk wanita-wanita yang mudah sekali gitu ya melakukan tindakan-tindakan menyukai orang lain yang sesungguhnya dia sudah memiliki pasangan gitu ya, atau bahasa kerennya sekarang adalah pelakor. Pada dasarnya dia memiliki kesulitan untuk mengelola perasaan dan emosinya, bertindak hanya mengikuti keinginannya, mengikuti emosinya gitu ya, berusaha memuaskan hasrat sesaatnya gitu, tanpa memikirkan baik-baik, memikirkan secara logis apakah perilakuku ini baik untuk diriku atau untuk orang lain gitu ya, berbahaya untuk diriku saat ini atau orang lain, merugikan diriku atau tidak, atau menyakiti orang lain. Dia tidak sempat memikirkan itu, jadi hanya sebatas untuk melampiaskan hasrat dan emosi sesaatnya. Pada dasarnya mereka butuh pengakuan bahwa mereka dipilih, keberadaannya diakui. Inilah yang membuat banyak pelakor-pelakor ini lalu mereka berani tampil, berani untuk mempublish hubungannya meskipun secara etis itu tidak layak untuk dilakukan. Hindari untuk lalu menjalin hubungan baru di saat masih menjalin pernikahan. Karena apa? Itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak mampu berkomitmen dan tidak berpikir matang. Terkait curhat dengan orang lain dan pastikan memilih orang-orang yang memang kompeten ya, bukan sekedar lalu memilih orang yang memang kita sukai. Karena pada dasarnya curhat kepada orang lain di mana kita punya sedikit unsur suka terhadap orang tersebut, bukan karena kompetensinya bahwa orang itu layak untuk dijadikan teman curhat. Ini yang biasanya menjadi sumber. Lalu muncul benih-benih rasa sayang, rasa suka, kekaguman yang pada akhirnya memicu terjadinya perselingkuhan.